Selamat siang teman-teman, dengan Tasya di sini. Pada video hari ini saya tuh mau membahas tentang investasi yang saya lakukan sekarang ini gitu. Jadi saya tuh sekarang itu investasinya itu menggunakan akun margin. Akun margin itu apa? Akun margin itu kayak kalian tuh punya, misalkan kalian tuh punya uang 200 juta. Kalian tuh bisa membeli saham lebih dari 200 juta. Misalnya kalian tuh membeli saham misalnya total beli saham itu 600 juta. Jadi 400 juta itu adalah pinjaman. Dan pinjaman itu akan dikenakan bunga setiap harinya, dihitungnya itu per hari. Jadi 400 juta itu bunganya itu bisa bervariasi 16 sampai 18%. Dulu itu saya dapatnya, jadi saya tuh pakai reksadananya namanya Indovest, Semesta Indovest. Jadi Semesta Indovest itu kita itu minimal setoran awal itu 200 juta untuk bikin akun margin. Terus habis itu awalnya itu dikenakan bunganya itu 18% per tahun. Jadi dihitungnya per hari gitu. Cuman karena saya waktu itu udah transaksinya lumayan, saya tuh minta negosiasi untuk bunganya. Jadi bunganya saya tuh dapatnya terakhir itu 16% per tahun gitu. Terus mungkin contohnya itu saya tuh baru mulai kayak ini mungkin bulan ketiga gitu mulainya. Bulan pertama itu saya belum pakai marginnya, karena kan pakai margin itu kalau di saat kalian tuh bener-bener yakin aja. Jadi kayak sahamnya lagi crash banget turun, perusahaannya saya yakin bakal recover harganya, bakal naik saya yakin banget gitu misalnya baru saya pakai gitu. Jadi sebenarnya margin itu bukan rekomendasi ya, kan itu sangat high, sangat sangat high risk gitu. Jadi kayak misalnya kalian itu um, marginnya misalnya 200%. Tadi contohnya itu misalnya 200 juta, kan itu pakainya misalnya 600 juta. Jadi logikanya kalau dia berkurang misalnya saham yang kalian beli itu minusnya 33%, itu uang kalian habis gitu. Jadi kalau kalian pernah main future di Bitcoin gitu, itu seperti itu. Cuman mungkin pengalinya nggak yang 10 kali, 20 kali, tapi mungkin batasnya sih marginnya setahu saya itu batasnya itu 300 atau 400% gitu. Tapi saya nggak pernah pakai sebanyak itu karena resikonya semakin tinggi gitu. Walaupun untungnya jadinya berkali-kali lipat, maksudnya bisa lebih banyak, tapi resiko kerugiannya juga berkali-kali lipat ya. Jadi kalian bisa untung lebih banyak, kalian tuh bisa rugi lebih banyak gitu. Jadi mungkin kalian harus lebih hati-hati ya kalau misalnya mau menggunakan akun margin itu. Terus bulan lalu saya tuh pakai margin 200%. Jadi saya beli saham itu INKP, PTBA, sama kayaknya INKP sama PTBA aja di waktu itu beli sahamnya. Jadi saya tuh harusnya untungnya 7% kalau satu bulan waktu itu kalau misalnya pakai akun biasa. Cuman kalau saya margin 200%, untung saya itu sampai 21%, tapi bayar bunga kayak sekitar 1%-an karena saya nggak pakai satu bulan. Kayaknya saya cuma pakai 2 minggu atau berapa hari gitu. Tapi emang bunganya tuh gede banget. Kayak satu hari, wah gila, sampai ngeliat ini bunganya ini kalau sampai rugi bahaya banget. Jadi resikonya itu sahamnya turun dan resikonya itu kita harus bayar bunga juga kan. Maksudnya untung atau rugi kita tuh harus bayar bunganya gitu. Jadi mungkin ini bukan rekomendasi untuk ngajakin siapapun buat pakai akun margin, cuman menjelaskan aja sebagai pengetahuan tambahan gitu. Karena resikonya juga tinggi, tapi karena saya pakai 7% jadi untungnya 21%, saya bayar bunga 1%. Jadi portofolio growth saya itu bulan lalu itu 20% dalam satu bulan gitu. Jadi emang sangat menggiurkan, tapi ya resikonya juga sangat besar ya. Jadi kayak resikonya besar, untungnya besar gitu. Jadi itu kalau misalnya kalian untung, kalau rugi berarti kalau rugi 7% itu sama dengan kerugian 20%. Kalau misalnya pakai marginnya 20% gitu. Karena bayar bunga dan kita pakai uangnya lebih banyak kan. Jadi kalau penurunannya akan lebih cepat juga. Terus habis itu kalau untuk situasi portofolio sekarang, saya itu portofolionya itu sekarang isinya INKP dan ALI. Jadi kalau INKP itu pulp and paper, itu sekitaran 40% dari portofolio saya. Terus Ali itu sekitar 60% portofolio saya. Itu Ali itu CPO. Jadi kayak minyak kelapa gitu-gitu kan. Soalnya sebenarnya kayak kesamaan dari dua perusahaan itu, mereka itu kan CPO sama Pulp and Paper itu ada kayak indeks harganya. Jadi saya tuh bisa, jadi kayak pengalaman sebelumnya itu saya lebih suka memantau sesuatu yang saya tuh bisa lihat pergerakan harganya. Jadi kalau misalnya harga CPO naik kan keuntungan perusahaan akan naik. Kalau harga Pulp and Paper naik, berarti perusahaan juga untungnya akan naik gitu. Jadi menurut saya itu lebih gampang buat ditebak, lebih gampang buat dikontrol. Dan emang perusahaannya menurut saya lagi di harga yang murah dengan kinerja yang baik gitu. Jadi saya beli dan akan menunggu perusahaannya naik gitu. Maksudnya harga nilai sahamnya itu naik. Jadi kalau misalnya
pertimbangan saya untuk membeli saham itu seperti itu. Dan margin saya menggunakan margin sekarang ini 70% margin. Jadi saya misalnya yang tadi untuk misalnya contohnya uang 200 juta, berarti 70% dari 200 juta berarti 140 juta kan. Jadi saya pakainya itu 340 juta untuk membeli saham misalnya kayak gitu. Terus kalau INKP saya belinya di harga 7.700-an. Kalau untuk yang Ali itu saya belinya di rata-ratanya 9.170-an kalau nggak salah sekitar segitu. Dan saya ini lagi menunggu sih. Jadi saya pengen kalau sahamnya koreksi mungkin saya akan belinya Tekim. Tekim itu saudaranya INKP. Jadi kayak bidang usahanya sama Pulp and Paper, induknya sama itu Sinarmas. Jadi mereka itu dalam Sinarmas Group. Bedanya kalau INKP lebih fokus ke ekspor, jadi dia lebih banyak ke ekspor. Kalau Tekim itu lebih banyak ke lokal gitu. Kenapa saya mau edit Tekim daripada INKP? Karena INKP kan average saya 7.700, sedangkan sekarang itu harganya udah naik gitu. Jadi saya nggak mau average up, karena resikonya akan tinggi juga. Dan saya kan udah menggunakan margin 70%, jadi saya mau pakainya itu yang Tekim. Karena Tekim itu menurut saya secara fundamental mungkin lebih bagus INKP, tapi secara teknikal kayaknya Tekim itu lebih bagus karena harganya itu lebih lebih naiknya tuh lebih banyak gitu. Maksudnya secara historical itu harganya lumayan tinggi gitu, lumayan cepat gitu. Jadi saya rencananya gitu. Tapi ini Tekimnya ini kayak belum turun, jadi saya masih nunggu-nunggu aja gitu. Jadi saya nggak tahu bakal dapat atau enggak. Kalau dia nggak turun mungkin saya nggak akan beli, tapi kalau dia turun baru saya beli gitu. Sama yang pantauan saya itu PTPP, jadi konstruksi. Jadi kan isu-isu yang paling ditakuti akhir-akhir itu adalah kenaikan suku bunga. Kalau kenaikan suku bunga, yang paling akan berefek negatif itu perusahaan-perusahaan yang memiliki utang yang banyak. Yang memiliki utang yang banyak itu apa sih? Konstruksi sama properti. Dan karena nanti akan adanya ibu kota baru, saya kayaknya lebih suka untuk yang ke konstruksi ya. Konstruksi itu perusahaan yang menurut saya uh, bagus buat jadi pantauan itu salah satunya PTPP. Ada ADI juga sih, menurut saya lumayan bagus, sama Wika. Tapi pantauan utama saya itu PTPP. Jadi kalau PTPP harganya di bawah 900, misalnya 880 gitu-gitu, itu saya akan masuk lumayan berani sih, lumayan banyak. Tapi disclaimer on ya, ini semua cuman saya cerita tentang apa yang portofolio saya, tapi bukan ajakan beli atau ajakan jual atau apalagi ajakan menggunakan akun margin karena itu sangat high risk gitu. Dan bunganya sangat tinggi ya, 16 sampai 18% itu tinggi banget sih bunganya. Cuman ya emang kita kan pinjamnya harian, jadi saya tuh pakainya itu cuman kayak bisa cuma sehari 2 hari, bisa cuma seminggu 2 minggu. Jadi nggak mungkin kita ngarapin bunganya itu sama dengan bunga KPA yang udah fix. Kita pinjamnya 10 tahun gitu. Kan itu kalau kita lunasi juga ada dendanya kan. Jadi itu emang nggak bisa diharap, maksudnya nggak bisa disamain gitu tingkat bunganya. Emang ini tingkat bunganya pasti akan lebih tinggi gitu. Karena mereka si sekuritasnya juga harus sediain uang kan, karena kita pakainya nggak menentu gitu. Jadi menurut saya untuk bunga 16 sampai 18% itu wajar, tapi akan saya gunakan bila waktunya sangat tepat gitu. Jadi saya nggak akan langsung gunakan setiap saat gitu. Ya lebih bijak lah kalau membeli saham menggunakan margin. Terus mungkin saya diversifikasi selain saham itu cuman di properti. Jadi kayak saya udah mulai membeli apartemen buat disewakan. Itu saya jadi sekarang punya apartemen tuh dua. Jadi satu nanti buat disewain, satu buat saya tinggal. Nanti mungkin kalau ada keuntungan saham lainnya, mungkin saya akan nambahin satu, maksudnya pelan-pelan lah ditambahinnya. Soalnya ya menurut saya kan saham itu high risk banget ya. Saya juga nggak tahu mungkin tiba-tiba kayak ada kejadian kayak COVID, terus sahamnya tiba-tiba unblock dan semuanya hilang karena saya pakai margin. Jadi untuk mencegah itu saya tuh mau punya penghasilan tambahan dari sumber dari lain gitu. Jadi kalau misalnya dulu saya kan kerja, jadi saya tuh ada penghasilan dari kerjaan saya gitu. Cuman kalau ini kan saya udah nggak kerja aktif, udah nggak kerja kantoran, cuma fokus ke trading saham. Jadi saya tuh maunya itu ada penghasilan lain ya. Penghasilan lain yang menurut saya masih oke itu adalah penghasilan dari sewain apartemen. Karena apartemen tuh sekarang harganya itu kalau dibandingkan dengan sebelum COVID itu jauh berbeda sih, agak lumayan turun gitu. Jadi kalau dapat good deal, mungkin bisa buat dikembangkan ke situ gitu. Ya itu pendapat saya pribadi sih. Ya demikianlah video ini tentang isi portofolio saham saya. Kalau untuk cash saya punya sedikit sih, karena kan saya mau renovasi apartemennya juga kan. Jadi saya ada sediain cash. Kalau dibandingkan dengan total aset saya itu cashnya itu cuman kayak mungkin kurang dari 5% ya. Pokoknya sangat sedikit lah cashnya kalau dibandingkan sama total itu. Jadi saya kan emang investasinya lumayan agresif, tapi resikonya emang lebih tinggi juga, tapi keuntungannya tinggi. Jadi emang kembali lagi ke orangnya, tingkat yang mereka bisa ambil resiko itu setinggi apa. Kalau saya emang
risk appetite saya itu lumayan sangat tinggi. Jadi itu bukan saran buat orang-orang, kan itu lumayan berbahaya, makanya saya mau cari penghasilan dari tempat lain juga gitu. Demikian video saya, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, please like dan subscribe. Thank you.